Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri Zamaini Aiman dengan NPM 2235 10374. Saya Aurora Kaila Sakinasya dengan MPM 2235 10165. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan rute terpendek dari 40 kelurahan dari Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri Riza Umami Aiman dengan NPM 2235 10374. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami Project Mini Desain Analisis Algoritma tentang penentuan rute 40 kelurahan. Kali ini kasus kami itu berada di Kota Malang, Jawa Timur dengan menggunakan algoritma Dijkstra's dan Greedy. Sebelumnya saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu algoritma Dijkstra's dan Greedy. Di sini sedikit penjelasan tentang algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Program komputer umumnya dibangun dengan menggunakan beberapa algoritma untuk menyesuaikan sebuah permasalahan. Jadi di sini untuk yang pertama itu adalah algoritma Dijkstra's. Deskripsi matematis untuk sebuah dapat diwakili dengan G sama dengan V kali E, yang berarti sebuah grafik atau G didefinisikan oleh suatu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi H atau E. Algoritma Dijkstra's bekerja dengan membuat sebuah jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi setiap pada ke N setidaknya dan N node yang sudah kita tahu jalur terpendeknya. Untuk yang kedua itu adalah algoritma greedy. Algoritma greedy adalah pendekatan yang menggunakan pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus gitu. Dia tuh kalau algoritma greedy itu dia akan menentukan jalur yang paling kecil tanpa memikirkan untuk jalur ke depannya. Tidak seperti Dijkstra's. Kalau Dijkstra's tuh lebih ke dia memikirkan apa yang akan jadi ke depannya. Dan untuk pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh teman saya Aurora Kaila. Nah, di dalam bab ini, saya akan menjelaskan tentang mapping. Nah, kami akan merancang rute yang mencakup 40 kelurahan di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk setiap kelurahan, kami akan membuat 2 sampel rute. Setiap rute sampel harus melewati minimal 6 kelurahan, dan kelurahan yang akan dilewati ditentukan dengan menggunakan algoritma Dijkstra's dan juga Greedy. Nah, di sini ada keterangan simpel pada grafnya dari V0 sampai V40. Di sini juga ada sudah ada keterangan kelurahannya, nama kelurahannya. Selanjutnya, di sini juga selanjutnya kami akan mencari batas wilayah setiap kelurahan yang dimasukkan dalam daftar kelurahan yang akan kami gunakan untuk algoritma Dijkstra's dan Greedy kali ini. Nah, di sini sudah kami buat batas-batas wilayahnya dan kami sudah menandainya dari V0 sampai V40. Dan sudah ada jaraknya juga. Tiap vertex dari vertex V0 sampai V40 juga sudah ada, kami tambahkan keterangan jaraknya. Untuk menentukan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra's dan Greedy, kami membuat sisi-sisi setiap vertexnya dari V0 ke V1, V0 ke V2, dan seterusnya. Dan juga kami sudah membuat keterangan bobotnya seperti yang ada di gambar ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus, yaitu rute dari Kelurahan Sawo Jajar menuju Kelurahan Balai Arjosari. Nah, di sini V26 sebagai Kelurahan Sawo Jajar dan V32 merupakan Kelurahan Balai Arjosari. Kemudian kita set V26 sebagai node awalnya. Nah, kita mulai V26 menuju V27 dengan jarak 2,9 karena V27 yang langsung terhubung ke V26, maka kita akan langsung aja turunkan
jaraknya 2,9 ini, kemudian kita set lagi jadi V27. Nah, V27 ke V26 tidak ada jalur, kemudian V27 ke V27 kita sudah turunkan tadi, kita tandai dengan bintang. Selanjutnya V27 ke V28 melewati jalur dengan jarak 3,1, V27 ke V29 2,4, V27 ke 30 tidak ada, kita lambangkan sebagai infinite. Lanjut V27 ke V31 ada, yaitu 3,7. Kemudian V27 ke V32 tidak ada, kita lambangkan sebagai infinite. Kemudian selanjutnya kita set lagi karena di antara semua ini yang jaraknya, karena semua di antara jarak V27 lalui yang paling terkecil jaraknya adalah V29, maka kita set V29 sebagai node-nya selanjutnya. Selanjutnya ada V29 ke V26 tidak ada. Kita turunkan V27-nya yang 2,9 kita lambangkan sebagai bintang tadi yang sudah kita lewatin. Ke V29 tadi 2,4 kita tandai sebagai bintang. Kemudian selanjutnya kita akan set lagi V28 sebagai jalur selanjutnya. Nah, karena semuanya sudah dilewati, kemudian V28 ke 30, V30 tadi ada 1,2, V28 ke V31 tadi tetap yaitu 3,7, maka kita jadikan V30 sebagai set selanjutnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke V31 tadi karena sudah semuanya dilewatin. Lanjut V31 kita set sebagai node selanjutnya. Kemudian lanjut ke V31 ke V32 yaitu 1,9 dan kita set lagi V32 sebagai node terakhirnya. Nah, ini node-nya adalah 1,9. Jadi rute terpendeknya kalau Dijkstra yaitu kita akan membahas tentang rute terpendeknya. Karena algoritma Dijkstra itu memastikan bahwa rute terpendek ditemukan, sementara kalau algoritma greedy hanya memastikan bahwa pada setiap langkahnya pilihan yang terbaik. Nah, jadi karena Dijkstra ini adalah rute terpendek, maka dimulai dari V26, V27, V31, dan V32. Kalau greedy, V26, V27, V29, V28, V30, V31, dan V32. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan bentuk graf dari Kelurahan Sawo Jajar menuju Kelurahan Balai Arjosari. Di sini gambar 2 ini menggunakan algoritma Dijkstra. Dan selanjutnya ini menggunakan algoritma greedy. Selanjutnya saya sudah membuat codingannya. Untuk sampel 1, rute dari Kelurahan Sawo Jajar menuju Kelurahan Balai Arjosari. Pertama, di sini ada import network SNX, itu gunanya untuk import modul network XX networks ini digunakan untuk membuat dan mengelola graf. Sedangkan matplotlib.pplot SPLT itu gunanya untuk memvisualisasikan graf. Selanjutnya di sini ada GNX di graf, itu untuk membuat graf yang berarah. Ya, menambahkan simpul-simpul dari node-nya dari V6 menuju V32. Kemudian di sini ada sisi antar simpulnya dengan bobotnya atau jaraknya. Kemudian mendefinisikan posisi simpul, definisikan simpul awal dan akhir, serta nilai bobotnya. Nah, selanjutnya sini mendefinisikan posisi simpul-simpul. Ini maksudnya itu mendefinisikan posisi X dan Y-nya agar tidak berdempetan. Di sini saya menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi untuk menentukan algoritma Dijkstra-nya, kita membuat simpul dari V26 ke V32 berdasarkan bobot sisinya. Hasil rute terpendeknya disimpan dalam shortest path. Seperti ini. Lanjut untuk menggambar grafnya. Di sini PLT figur
Fixed size-nya itu adalah untuk membuat figur untuk visualisasi dengan ukuran 10,6. Kemudian untuk NX Draw-nya itu adalah menggambar graf dengan posisi simpul yang telah ditentukan, menampilkan label simpul, dan mengatur warna serta ukuran simpul. Nah, di sini ada menggambar edge labelnya, itu untuk menambah label pada sisi untuk menunjukkan bobotnya. Kemudian ini merupakan menggambar rute terpendek dengan warna merah untuk membedakan dari sisi lainnya. Selanjutnya ada menampilkan graf dengan judul graf berarah dengan rute terpendek. Dalam kurung Dijkstra, ini menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, kalau misalnya tidak ada ditemukannya rutenya, maka print tidak ada jalur tersedia dari V26 ke V32. Berikut adalah outputnya. Nah, rute terpendeknya yaitu V26, V27, V31, dan V32. Ini merupakan hasil dari grafnya. Nah, kemudian menggunakan algoritma greedy sama seperti Dijkstra, cuman yang membedakan di sini adalah implementasi algoritma untuk mencari rute terpendeknya. Nah, di sini adalah fungsi yang mengimplementasikan algoritma greedy untuk mencari rute terpendek dari simpul awal, start, kemudian ke simpul tujuan atau goal. Fungsi ini mengambil graf G, simpul awal, dan simpul tujuan dengan sebagai parameternya. Untuk memanggil fungsi greedy shortest path, itu digunakan untuk mencari rute terpendek dari V26 ke simpul V32 dengan menggunakan algoritma greedy, dan hasilnya akan disimpan di greedy path dan dicetak ke layar. Menggambar grafnya, di sini ada PLT figur dengan fixed size-nya 10,6, menggambar graf dengan posisi simpul yang telah ditentukan, dan menampilkan label simpul, mengatur warna, serta ukuran simpul. Selanjutnya, untuk menambah label untuk mendapatkan label dari atribut bobot pada sisi-sisi graf dan menambahkan ke visualisasinya. Dan di sini ada outputnya. Dan rute terpendek greedy dari V26 ke V32 adalah V26, V27, V28, V29, V30, dan V32. Ini adalah grafnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang sampel 1. Kali ini saya akan membahas tentang sampel 2. Untuk rutenya itu kami mengambil V15 yaitu Kelurahan Kidul Dalem menuju ke V24 yang Kelurahan Rampal Celaket. Untuk jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra itu mulai dari V24 ke V22, V22 ke 20, V20 ke 21, V21 ke 16, V16 ke 15. Untuk menggunakan algoritma greedy-nya yaitu mulai dari V15 ke 16, V16 ke 21, V21 ke 20, dan V20 ke 22. Untuk rute dengan menggunakan kami menggunakan alpaka. Untuk codingan sampel kedua ini adalah kode ini membuat graf berarah menggunakan network KX, menambahkan simpul-simpul dan sisi-sisinya dengan bobot tertentu. Jadi kali ini sesuai dengan yang sebelumnya itu nanti kasusnya itu masih sama dan ini dalam bentuk codingan. Untuk yang pertama itu yang kedua import ini sebenarnya fungsinya itu untuk membuat dan mengelola graf dan menggunakannya untuk visualisasi grafnya. Untuk pembuatan grafiknya yang ini nanti untuk mengarahkan di grafnya aja gitu pas pembuatan grafiknya. Yang untuk ini seperti simpul tertentu kayak misalnya menambahkan jarak-jaraknya. Misalnya sesuai dengan peta yang telah kami buat tadi. Untuk yang ini untuk mengarahkan agar grafnya nanti berarah. Sedangkan ini untuk GS not from ini untuk menambahkan simpul-simpulnya nanti ke dalam graf. Dan untuk yang ini hatching ini itu untuk menambah sisi-sisi dengan bobot. Nanti penambahan sisi-sisi simpul ini dengan misalnya bobot tertentu sesuai dengan peta yang telah kami buat nanti di alpaka.
Misal untuk berikutnya itu mendefinisikan posisi simpul-simpul. Ini untuk visualisasinya. Mendefinisikan seperti simpul X dan Y-nya untuk masing-masing simpul agar tata letak grafnya lebih terstruktur saat divisualisasikan. Berikutnya untuk menggambar. Yang ini untuk menggambar grafnya gitu. Misal kayak untuk menggambar grafnya itu misalnya 9,4 gitu. Nanti di sini itu untuk menggambar simpul-simpulnya. Dan di sini untuk menggambar edge-nya untuk kayak dengan panahnya yang lebih ke arah gitu. Berikutnya ini untuk codingan lanjutan dari codingannya tersebut. Ini untuk menggambar edge-nya dengan panah yang ke arah, lanjut untuk menambahkan label untuk X berupa bobotnya, sesuai dengan bobot yang telah disampaikan nanti. Ini untuk menambahkan posisi label untuk sisi-sisi yang menunjukkan bobotnya. Di sini ini untuk mencari jalur terpendeknya gitu. Karena kan kali ini kita menggunakan algoritma distract. Jadi menggunakan jalur terpendek sesuai dengan kasusnya, yaitu berdasarkan bobot yang telah diisi di atas. Hasil jalur terpendek disimpan dalam shortpad-nya aja. Kita kali ini kan mencari menggunakan algoritma distract-nya nanti. Kalau untuk penemuan total bobotnya dari jalur terpendek itu kan nanti akan dicetakkan di layar. Yang paling di bawah ini mendapatkan jalur bobot terpendek. Di sini jika misalnya nanti jalur yang kita tentukan itu tidak ditemukan, nanti outputnya itu akan mengeluarkan kalimat tidak ada jalur yang tersedia untuk kasus-kasus yang telah dimasukkan misalnya pada bobot di atas. Untuk hasil pembuatan grafnya nanti terarah-arah dengan simpul sisi yang telah ditentukan. Misalnya pada kasus kami kali ini. Menggunakan algoritma distract. Nanti visualisasinya akan ditampilkan. Ini untuk outputnya yang pertama. Penentuan jalur terpendeknya. Ini yang kedua. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.